Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nameless Stories. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian berdiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Dan sekarang, mari kita dengarkan kisah selengkapnya. Menjelang waktu maghrib, di saat langit mulai meredup dan cahaya jingga bercampur dengan bayangan gelap, ada sebuah kepercayaan di banyak desa di Indonesia. Saat itu adalah waktunya makhluk halus keluar, waktu yang rawan ketika manusia seharusnya berada di rumah, bukan berkeliaran di luar. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan bambu, tinggallah seorang gadis bernama Ayu. Usianya 17 tahun. Malam itu dia pulang terlambat dari rumah sahabatnya. Tak disangka, perjalanan pulang itu akan menjadi pengalaman paling menyeramkan dalam hidupnya. Ayu berjalan tergesa di jalan setapak, napasnya sedikit terburu-buru. Aduh, kenapa tadi aku ngobrol lama banget sama Rina? Udah hampir maghrib gini. Ibu pasti nyariin aku. Ayu menapak di jalan setapak di pinggir sawah. Langit jingga berubah perlahan menjadi gelap kebiruan. Angin bertiup lembut, tapi membawa hawa dingin yang menusuk. Dari kejauhan, suara bambu bergeser seperti bisikan lirih. Ayu berhenti sejenak, menoleh kanan kiri. Kok sepi banget ya? Biasanya jam segini masih ada orang pulang dari sawah. Saat itu, suara azan maghrib semakin jelas. Tapi di sela suara azan, Ayu mendengar sesuatu. Suara perempuan tertawa lirih. Ayu mengerutkan keningnya. Terlihat dia sangat tegang. Siapa? Tak ada jawaban, hanya suara bambu yang terus bergesekan, dan langkah Ayu semakin cepat. Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar suara seseorang berlari kecil. Budi, agak ngos-ngosan. Ayu, tunggu. Ayu lega, tapi sedikit marah. Astaga Bud, jangan bikin kaget dong. Aku kira siapa? Budi tertawa kecil. Kenapa sih mukanya pucat gitu? Takut ya? Ya iyalah. Ini udah hampir maghrib, jalan sepi banget. Tenang, ada aku kok. Lagian itu cuma perasaan kamu saja. Jangan dengerin omong orang tua yang mengatakan setan keluar menjelang maghrib. Budi berusaha menenangkan, tapi Ayu tetap merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Langkah mereka terdengar beriringan, namun kadang terdengar langkah ketiga. Ayu mendadak berhenti, menggenggam lengan Budi. Bud, dengar nggak? Budi berusaha cuek, tapi suaranya gemetar. Apa? Aku nggak dengar apa-apa. Tawa lirih kembali terdengar, lebih jelas, diiringi hembusan angin. Ayu kelihatan pucat, matanya menatap ke arah rumput bambu. Itu bukan perasaan aku. Ada yang ketawa, Bud. Budi pun menelan ludah, berusaha memaksa tersenyum. Mungkin suara burung hantu atau apa gitu. Ayo cepet jalan, udah makin gelap. Mereka bergegas, tapi semakin cepat mereka melangkah, semakin jelas suara itu terdengar seakan mengikuti.
Ayu menjerit pelan. "Bud, lihat!" Di tepi jalan, di bawah pohon besar yang sudah tua, tampak sesosok perempuan. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Bajunya putih kusam, tapi bagian bawahnya penuh noda merah. Dia berdiri diam, kepalanya sedikit menunduk. Budi mundur satu langkah, berusaha tegar. Apa itu? Kok berdiri aja di situ? Ayu gemetar, memegang tangan Budi erat-erat. "Bud, itu bukan orang." Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Dari balik rambut kusut, tampak wajah pucat dengan mata hitam pekat. Ayu berteriak, "Ah!" Budi cepat menarik Ayu panik. "Lari Ayu, lari!" Mereka berlari sekuat tenaga melewati pematang sawah. Langkah mereka tak beraturan, napas memburu. Namun suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Ayu menangis ketakutan. "Bud, aku gak kuat, kakiku sakit." Budi menggertakkan gigi, tetap menarik Ayu. "Tahan Yu, jangan berhenti. Kalau kita berhenti kita mati." Tiba-tiba bayangan hitam melintas di depan mereka. Sosok perempuan tadi muncul, kini lebih dekat. Ia tak berjalan, ia melayang dengan kain putihnya berkibar tertiup angin. Ayu menangis histeris. "Ya Allah, ya Allah, lindungi aku." Dengan sisa tenaga, mereka akhirnya sampai di rumah paling dekat, rumah Pak RT. Tanpa mengetuk, mereka langsung masuk. Budi berteriak panik, "Pak RT, tolong, ada sesuatu di luar." Pak RT suaranya tegas tapi kaget. "Astagfirullah, kalian kenapa?" Ayu terseduh, bicara terbata-bata. Pak, ada perempuan di jalan, matanya hitam. Dia mengejar kita." Pak RT segera mengambil tasbihnya. Wajahnya serius, keningnya berkerut. Pak RT dengan nada tegas, "Kalian jangan keluar dulu. Tunggu. Aku akan membacakan doa. Sebisanya, saya lihat dulu apa yang terjadi." Ayu menggenggam tangan Budi, masih gemetar. "Bud, jangan biarin aku sendirian." Budi berusaha menenangkan, walau suaranya lemah. Aku di sini Yu, tenang saja." Pak RT membuka pintu perlahan, membaca ayat-ayat suci dengan suara keras. Dari luar terdengar suara angin kencang. Pak RT menatap tajam keluar, dan di bawah pohon mangga depan rumahnya, sosok itu muncul lagi. Kini wajahnya lebih jelas, penuh darah, matanya merah menyala. Pak RT dengan lantang, "Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kau makhluk terkutuk. Jangan ganggu anak-anak kampung ini." Sosok itu mengeluarkan jeritan panjang, tubuhnya bergetar, lalu tiba-tiba lenyap, seperti asap ditiup angin. Ayu terisak memeluk Budi erat. Hilang Bud, hilang, tapi aku takut." Pak RT pun berbalik, wajahnya tegas. "Kalian jangan pulang dulu. Malam ini menginap di sini. Besok pagi kita bicarakan dengan warga." Malam itu, setelah suasana agak tenang, Pak RT menceritakan sesuatu yang jarang diungkap. "Di tempat kalian tadi lihat sosok itu, dulu pernah ada kejadian. Seorang perempuan meninggal dengan tragis. Saat menjelang maghrib, katanya arwah belum tenang dan sering menampakkan diri." Ayu terkejut dan berbisik pelan, "Perempuan itu meninggalnya kenapa, Pak?"
Pak RT menatap ke bawah, mencoba menceritakan. Dia korban kecelakaan, tertabrak kereta kuda di jalan itu. Waktu ditemukan, wajahnya hancur dan bajunya penuh darah. Sejak itu, banyak yang melihat penampakannya. Menjelang maghrib di sekitar jalan setapak itu, Budi berusaha menelan ketakutannya. Berarti yang kita lihat tadi beneran? Pak RT pun menganggukkan kepalanya. Itu arwah penasaran, makanya orang tua selalu melarang anak-anaknya keluar saat maghrib. Saat waktu itu, tabir antara dunia kita dan mereka terbuka lebar. Malam itu, Ayu dan Budi tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, wajah mengerikan itu muncul lagi di bayangannya. Dan anehnya, di luar rumah Pak RT, suara ketukan terdengar. Ayu berbisik ketakutan. Bud, kamu dengar gak? Budi berusaha menutup telinga. Jangan dengerin. Jangan dibuka pintunya. Namun, suara ketukan itu semakin keras. Suasana menjadi hening. Lalu suara perempuan berbisik tepat di jendela. Ayu, aku di sini. Ayu terisak, menutup telinga, menjerit pelan. Tidak! Dan malam itu, mereka sadar, meski sosok itu sempat diusir, arwah penasaran itu belum pergi sepenuhnya. Dan selama tabir maghrib masih ada, siapapun bisa menjadi mangsanya. Itulah kisah nyata yang diceritakan turun-temurun di desa itu, tentang hantu perempuan yang muncul menjelang maghrib. Ingatlah, jangan pernah keluar rumah saat waktu itu tiba, karena mungkin ada sesuatu yang menunggu di balik bayangan senja. Itulah cerita horor untuk malam ini. Terima kasih sudah mendengarkannya hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu selalu jadi yang pertama mendengarkan kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di Nameless Stories.